Ya, teduh bersama di Zoom. ya, Kan rekan-rekan waktu COVID berlalu 2 tahun itu kan sejarah saling ya, menguatkan, saling mengenal, ya, ya, memotivasi. Kan titik kelemahan kan waktu COVID kemarin. Jadi betul. saya berusaha untuk mengikat kembali relasi lewat Zoom meskipun Nih, kita mempunyai kesibukan masing-masing karena COVID sudah berlalu ya. Puji ya, Tuhan saya mendengar kesaksian dari Pak Lamsar maupun Ibu Tiar sangat memotivasi. Memang indah kalau kita bersama Tuhan. Memang hidup itu penuh perjuangan, tidak pernah lepas dari perjuangan kecuali kita sudah dipanggil Tuhan ya. amin. Seperti itu. Saya bersyukur sekali diberi kesempatan untuk memberikan sharing. Sekarang saya bekerja di SD Budis Paramita atau SD Cina. Nah, di situ Hmm, rata-rata anaknya 30% autis karena saya tidak mengerti dan tidak memahami titik mencari hati untuk anak-anak autis. Saya awalnya telepon Oma, Tante Timing bagaimana solusinya, berdoa aja. Setelah saya hmm, berdoa, saya minta hikmat Tuhan. Di dalam kelas ini ada anak autis. Bagaimana cara memikat dia karena kan beda. Sistem belajarnya beda, cara makannya beda, seperti itu. Terus puji nama Tuhan, anak itu mulai seperti sehati, kita seperti ibu dan anak gitu kalau di dalam sekolah. Dan saya juga mendapatkan renungan firman dari Amsal 8 ayat 11-12, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Nah, karena ada rekan juga lulusan psikolog, dia bisa menanganin, cuman waktunya nggak ada karena kesibukan beliau. ya, Jadi saya berusaha untuk di ayat 12, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Akhirnya pada saat penerimaan rapot saya mau secara langsung konseling sama wali murid atau orang tua. Setelah saya ya, berkomunikasi langsung sama orang tua tatap muka, saya mau tanya apakah anak ini mempunyai berkebutuhan khusus. Orang tuanya bilang, ya Bu, betul, maaf kami tidak menyampaikan pada awal masuk. Oh, betul ya. Akhirnya saya minta hikmat sebelum besok menanganin para siswa. Dan berusaha untuk menyampaikan dengan sejujur-jujurnya bahwa anak ini bisakah 50-50, 50% dari orang tua, 50% dari saya. Karena selama belajar setengah semester, nggak ada perubahan, nilainya juga 20, 10, maksudnya nilainya 2, 1 gitu. Terus rapotnya nggak dibuat karena nggak ada hasil nilainya. Nah, akhirnya bisakah anak tersebut ini dibawa ke homeschooling sementara? Memang butuh dana besar ya. Wali kelasnya nggak berani bicara gitu kan. Bingung. Jadi saya memberanikan diri. Akhirnya dengan hikmat Tuhan, saya berdoa sama Tante Tining, berusaha untuk menyampaikan sejujur-jujurnya kepada orang tua. Anak itu bulan depan langsung dibawa ke Surabaya, homeschooling selama 6 bulan. Nah, terus orang tuanya menyampaikan, kalaupun anak saya sudah pulang ke sini, bolehkah sekolah belajar sesuai dengan kemampuan anak saya? Doain aja Pak, kalau memang sekolah mengizinkan. Karena tahun ajaran baru kan mau merdeka belajar. Jadi sistem belajarnya, kemampuan anak-anak kan beda-beda. Kita kasih soal yang beda-beda, dari anak yang akademik dan non-akademiknya yang berbeda. Tidak seperti dulu yang kurikulum 2013 harus sama. Soal yang sama dengan akademik yang sama. Kalau ini Merdeka Belajar, kemarin juga sudah pelatihan, jadi kita buat soal beda. Dan rata-rata anak yang sendiri yang menyampaikan materi itu, tinggal kita merangkum dan membawa karakter anak itu lebih luas
dan lebih ke tematiknya seperti itu. Dan ini nanti tahun ajaran baru anak tersebut mau pulang. Jadi kemarin sempat juga sangat membuat saya bingung karena saya kan ada belajar agama. Kalau full saya belajar agama, dia selalu ngikut kayak ngekor terus. Jadi nggak fokus ke materi yang lain. Nah, seperti itu. Akhirnya kalau dia nggak ketemu saya nggak sapa sekali, nggak mau makan, nggak mau mandi, bilang mamanya begitu. Jadi foto saya disimpan sama mamanya, kalau sudah lihat foto saya, dia bisa makan dan minum gitu. Apalagi kalau kegiatan olahraga. Memang butuh kesabaran ya. Jadi wali kelas sama kepala sekolah diserahkan sepenuhnya sama saya. Untuk anak yang autis, ada juga yang kelas 2 juga seperti itu, autis juga. Ya, puji Tuhan bisa dikendalikan. Terus saya juga bersyukur kepada Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Pada saat saya mengalami buntu juga pernah, dia lagi kambuh-kambuhnya. Saya bingung bagaimana caranya untuk memikat hati anak tersebut. Jalan satunya mengorbankan materi saya kasih tugas, saya tinggal, saya fokus ke dia. Seperti itu, karena anak itu sakit tapi tetap sekolah. Ke sekolah pun nggak belajar, cuma pergi main, duduk, melamun gitu aja. Dengan cara Tuhanlah saya bisa memperjuangkan hidup untuk mendapatkan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan, di mana untuk mengatasi anak-anak autis yang di SD Budis Paramita khususnya, mereka menitipkan di situ dan mereka juga menyampaikan kepada kita sekarang, sehingga di Kalimantan kan belum ada sekolah homeschooling. Kalau sekolah homeschooling semua dibawa ke Jawa. Pesannya seperti itu, mulai dari angkatan saya masuk sampai sekarang. Itu aja kesaksian dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.